Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Selamat datang di pembelajaran fisika pada pagi hari ini. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, bagaimana kabar Ananda Ibu semuanya? Semoga pada pagi hari ini Ananda Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi hukum Hooke dan susunan pegas seri paralel. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan mereview sedikit materi kita pada minggu lalu. Masih ingatkah Ananda semuanya materi kita pada minggu lalu? Ya, materi kita pada minggu lalu yaitu mengenai elastisitas bahan, di mana elastisitas itu adalah kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuk baik panjangnya, lebarnya maupun tingginya. Hal tersebut disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya. Dan pada saat gaya itu dihilangkan, bentuk benda akan seperti semula. Kira-kira lalu apa contohnya? Contohnya itu seperti karet gelang, ketapel, pegas, dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai ketapel, pernahkah Nanda Ibu bermain ketapel atau melihat orang bermain ketapel? Tentu pernah, bukan? Nah, pada saat Nanda Ibu melihat orang bermain ketapel, apa yang dilakukan agar batu bisa terlempar dari ketapel? Tentu saja jika kita menarik karet ketapel itu dengan sebuah gaya. Nah, lalu jika kita menarik karet ketapel dengan gaya yang kecil, apa yang terjadi dengan panjang karetnya? Dan jika kita menarik karet ketapel dengan gaya yang besar, apa yang terjadi dengan panjang karetnya? Nah, panjang karet itu mempengaruhi gaya yang kita berikan. Jika kita menarik ketapel dengan gaya yang sangat besar, maka akan semakin panjang pertambahan panjang karetnya. Begitu juga dengan gaya yang kita berikan kecil. Nah, anak-anak ibu rasa anak-anak ibu telah memahami materi kita pada minggu lalu. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama. Tetapi kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana yang pertama yaitu dapat menjelaskan hukum Hooke untuk menerangkan perilaku pegas. Yang kedua, dapat menemukan hubungan gaya dengan pertambahan panjang pada benda elastis berdasarkan data percobaan grafik. Yang ketiga, dapat menghitung besaran-besaran yang berkaitan dengan hukum Hooke. Yang keempat, dapat mengidentifikasi pegas susunan seri paralel dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dapat menganalisis sifat-sifat susunan pegas seri paralel. Yang keenam, dapat menentukan tetapan pegas pengganti pada susunan pegas seri paralel. Dan yang terakhir, dapat menghitung besaran-besaran fisis pada susunan pegas seri paralel. Baiklah anak-anak ibu, langsung saja kita mulai materi kita yang pertama yaitu mengenai hukum Hooke. Nah, silahkan Ananda Ibu perhatikan gambar pegas di samping. Nah, dapat terlihat pada gambar pegas, jika sebuah pegas ditarik dengan gaya tertentu, maka panjangnya akan bertambah. Di mana semakin besar gaya tarik yang bekerja, semakin besar pertambahan panjang pegas tersebut. Nah, ketika gaya tarik itu dihilangkan, pegas akan kembali ke keadaan semula. Lalu pada tahun 1676, Robert Hooke mengusulkan suatu hukum fisika menyangkut pertambahan panjang sebuah benda elastis yang dikenai oleh suatu gaya, dinamakan sebagai hukum Hooke, di mana hukum Hooke ini mempelajari bagaimana pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang suatu benda. Nah, jadi bunyi dari hukum Hooke ini adalah jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Sehingga dapat dituliskan persamaannya yaitu F sama dengan K dikali delta X, di mana F adalah gaya pemulih, satuannya itu Newton, delta X yaitu pertambahan panjangnya, satuannya meter, dan K adalah konstanta pegasnya, satuannya itu Newton per meter. Nah, dapat juga dilihat di bawah gambar terdapat grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas. Nah,
Dari grafik dapat dilihat bahwa hubungan antara gaya dan pertaman panjang pegas adalah berbanding lurus, di mana semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula pertaman panjang suatu pegas. Nah, berikut contoh soalnya. Soalnya yaitu sebuah pegas memiliki panjang 20 cm. Saat ditarik dengan gaya 12,5 Newton, panjang pegas menjadi 22 cm. Berapakah panjang pegas jika ditarik dengan gaya sebesar 37,5 Newton? Nah, untuk penyelesaiannya, di sini dimana diketahui panjang mula-mulanya atau X0 yaitu 20 cm, F1-nya atau saat ditarik dengan gaya 12 Newton, maka mengalami pertama panjang yaitu 22 cm. Lalu delta X-nya atau pertama panjangnya adalah panjang pertaman panjangnya dikurang dengan panjang mula-mulanya, yaitu 22 cm dikurang dengan 20 cm, dapatkan hasilnya 2 cm. Lalu dijadikan meter menjadi 0,02 meter. Yang ditanyakan di sini yaitu panjang pegas yang ditarik dengan gaya 37,5 Newton atau F2-nya. Jadi F1-nya kita cari dulu F1-nya yaitu rumus hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikali delta X. Di mana F1-nya sudah diketahui bahwa 12,5 Newton. K yang ditanyakan delta X-nya sudah didapat, langsung dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan K-nya itu 625 Newton per meter. Jadi, panjang pegas saat diberi gaya F2 dapat diperoleh dengan F2 sama dengan K dikali delta X2. Di mana F2-nya yaitu telah diketahui 37,5 Newton, K-nya sudah diketahui 625 Newton per meter, dan kita cari delta X2-nya. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasilnya 0,06 meter dijadikan senti jadi menjadi 6 cm. Jadi panjangnya yaitu X2 sama dengan X0 panjang awal ditambah dengan pertaman panjangnya yaitu 20 cm ditambah dengan 6 cm. Jadi 26 cm. Jadi panjang pegas jika ditarik dengan gaya 37,5 Newton adalah sebesar 26 cm. Baiklah, selanjutnya yaitu materi mengenai susunan pegas seri paralel. Pada gambar dapat dilihat anak-anak ibu semuanya. Pada gambar awal yang pertama itu pegas susunan seri dan yang kedua itu pegas susunan paralel. Nah, untuk memperoleh konstanta pegas sesuai yang diinginkan, pegas dapat disusun secara seri, paralel, dan seri paralel atau campuran. Nah, tetapan susunan pegas pengganti dapat ditentukan menggunakan hukum Hooke. Yang pertama yaitu susunan pegas seri. Pada susunan pegas seri, gaya tarik yang dialami pegas sama besar, sedangkan pertaman panjang pegas pengganti seri sama dengan jumlah pertaman panjang pegas masing-masing pegas. Nah, apabila dua buah pegas atau lebih yang disusun secara seri memiliki karakteristik sebagai berikut. Di mana yang pertama, gaya tarik pada pegas pengganti seri adalah sama dengan gaya tarik yang dialami masing-masing pegas. Atau F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F seri. Yang kedua, pertambahan panjang pegas pengganti seri sama dengan jumlah pertambahan panjang masing-masing pegas. Atau X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah XN sama dengan X seri atau delta X. Selanjutnya, berdasarkan kedua prinsip di atas dan hukum Hooke, hubungan antara tetapan gaya pegas pengganti seri dengan tetapan gaya pegas masing-masing dapat ditentukan menjadi F sama dengan K dikali delta X atau F sama dengan K dikali X. Dipindah ruaskan menjadi X sama dengan F dibagi dengan K. Nah, untuk masing-masing gaya pemulihnya untuk F1 sama dengan K1 dikali dengan delta X1. Menjadi delta X1 sama dengan F1 dibagi dengan K1 sama dengan F dibagi dengan K1. Begitu juga dengan gaya selanjutnya. Dan karena delta X itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn, maka F dibagi dengan Ks sama dengan F dibagi K1 ditambah F2 dibagi K2
ditambah F3 per K3, ditambah Fn dan Kn, dan lain sebagainya. Sehingga dapat juga dirumuskan sebagai 1 per Ks sama dengan 1 ditambah K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah 1 per Kn, dan lain sebagainya. Dan untuk susunan pegas paralel, pada susunan pegas paralel, gaya pegas sama dengan jumlah gaya masing-masing pegas. Sedangkan pertambahan panjang pegas pengganti paralel sama besar dengan pertambahan masing-masing pegas. Maksudnya di sini yaitu, pada dua buah pegas atau lebih yang disusun secara paralel juga memiliki dua karakteristik, di mana yang pertama, gaya tarik pada pegas pengganti paralel sama dengan jumlah gaya tarik pada masing-masing pegas. Maksudnya F sama dengan F1 ditambah F2. Yang kedua, pertambahan panjang pegas pengganti paralel sama besar dengan pertambahan panjang pada masing-masing pegas. Maksudnya yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X paralel atau delta X-nya. Jadi hubungan antara tetapan gaya pegas pengganti paralel dengan tetapan gaya masing-masing pegas dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu F sama dengan Kp atau konstanta pegas dikali dengan delta X. Untuk F1-nya sama dengan K1 dikali X1, untuk F2-nya yaitu K2 dikali X2. Begitu juga selanjutnya. Jadi untuk susunan pegas paralel ini dapat dirumuskan yaitu Kp dikali Xp atau konstanta paralel dikali dengan pertambahan panjang paralel sama dengan K1 kali X1 ditambah K2 dikali X2 ditambah K3 dikali X3, atau Kp atau konstanta pegasnya sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah Kn. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Yang pertama, 3 buah pegas K1. 3 buah pegas K1-nya yaitu 30 Newton per meter, K2-nya 75 Newton per meter, K3-nya itu 150 Newton per meter. Yang ditanyakan, tentukan tetapan pegas penggantinya jika pegas-pegas tersebut disusun secara paralel. Nah, untuk penyelesaiannya, di mana tadi diketahui bahwa K1-nya itu 30 Newton per meter, K2-nya itu 75 Newton per meter, K3-nya itu 150 Newton per meter. Yang ditanyakan yaitu konstanta, yang pertama konstanta pegasnya, yang kedua konstanta serinya. Jadi untuk menjawabnya, yang pertama yaitu konstanta pegasnya yaitu seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu untuk konstanta pegas rumusnya yaitu Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, dapatkan hasilnya 255 Newton per meter. Nah, begitu juga dengan konstanta serinya, di mana rumusnya itu 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Dimasukkan ke dalam rumus, lalu didapatkan hasilnya yaitu 18,75 Newton per meter. Dan untuk soal nomor 2, 2 buah pegas masing-masing memiliki konstanta pegas 100 Newton per meter dan 200 Newton per meter. Keduanya dihubungkan secara paralel. Pada kedua pegas tersebut digantungkan beban dengan massa 3 kg. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Diketahui G-nya atau percepatan gravitasinya itu 10 meter per meter kuadrat. 10 meter per sekon persegi. Nah, untuk penyelesaian yang kedua, di mana diketahui K1-nya itu 100 Newton per meter, K2-nya itu 200 Newton per meter, massanya itu 3 kg, dan percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon. Nah, dapat terlihat pada gambar di samping bentuk dari pegasnya. Yang ditanyakan yaitu pertambahan panjang pegasnya atau delta X.
Untuk menjawabnya, kita cari terlebih dahulu konstanta paralelnya, yaitu K1 ditambah K2. Dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasilnya 300 Newton per meter. Dan untuk lalu kita masukkan rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Yang ditanyakan itu delta X sama dengan F per K. F yaitu mg dibagi dengan K. Dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasilnya 0,1 meter. Baiklah Nanda Ibu semuanya. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Jadi dapat disimpulkan untuk materi kita pada pagi hari ini itu mengenai hukum Hooke, di mana bunyi dari hukum Hooke ini adalah jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertaman panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Dapat dirumuskan yaitu F sama dengan K dikali delta X. Selanjutnya, untuk materi susunan pegas seri paralel, untuk susunan pegas serinya, gaya tarik yang dialami pegas sama besar, sedangkan pertambahan panjang pegas pengganti seri sama dengan jumlah pertambahan masing-masing pegas. Dan dapat dirumuskan yaitu untuk susunan pegas seri, 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah 1 per Kn. Dan untuk susunan pegas paralel, pada susunan pegas paralel, gaya pegas sama dengan jumlah gaya masing-masing pegas, di mana pertambahan panjang pegas pengganti paralelnya sama besar dengan pertambahan masing-masing pegas. Dan dapat juga dirumuskan yaitu Kp atau konstanta paralelnya sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Dan untuk mengetahui sampai mana pemahaman anak-anak Ibu mengenai materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu ada 5 buah soal, nanti dibikin dan dikirim ke classroom. Baiklah anak-anak Ibu, sekian materi pada pagi hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga anak-anak Ibu dapat memahami materi kita pada pagi hari ini.